Guys, welcome back to my channel. Saya Ceria. Sesuai judulnya ya guys, siapa yang lebih hebat? Ratu ular atau anak Tuhan? Siapa yang bisa jawab selain saya? Kalian pasti udah tahu lah jawabannya. Di Alkitab juga yang lebih hebat itu Tuhan, ya kan? Tuhannya aja udah hebat, anak Tuhan aja udah hebat, apalagi lah Tuhannya gitu loh. Ya kan? Tuhan lebih berkuasa, penguasa dunia ini. Ya. Yang bekerja di dalam diri anak-anak Tuhan, Tuhan itu sendiri. Hebat dong gitu loh. Jadi siapa yang lebih hebat? Ratu ular, anak ular, ataupun anak Tuhan? Ya jelas dong anak Tuhan. Iya kan? Seharusnya video yang saya upload bukan ini. Jadi kan saya ada upload video panjang gitu loh, Q&A tentang pernikahan. Tapi setelah 36% handphoneku lowbat. Soalnya 1 jam durasinya itu, 1 jam 2 menit ya, lama kali. Handphoneku lowbat terus ini, makanya inilah singkat kayak gini ya videoku. Siapa yang lebih hebat? Ratu ular atau anak Tuhan? Soalnya kemarin ada serangan datang sama aku dari ratu ular ya. Aku nggak tahu dia ratu ular dari mana. Belagu kali. Dia pikir dia penguasa di dunia ini. Oh no. Ular naga, ular begulat tuh hantu belau kayak mana pun nggak ada haknya berkuasa. Ya, di bumi ini yang ciptakan bumi ini Tuhan, ya. Jadi suka-suka anak Tuhan ya berkuasa di bumi ini, bukan ular. Ya, bisa diremukkan kepalanya ya. Paham kalian kan? Diremukkan, tercatat di Alkitab. Siapapun bisa meremukkan kepala ular ya, pijak-pijak kepalanya. Biar tahu kalian. Masa ada yang nanya, aku kan pernah diserang siluman ular gitu kan, kena racunnya berbisa gitu kan. Nah, siapa yang lebih hebat? Ratu ular atau anak Tuhan? Serangan dadakan siapapun bakalan kena. Karena serangannya dadakan. Jadi kalau mau berperang itu berperanglah secara jantan. Janganlah perempuan kau lawan gitu kan. Harus cari lawanmu yang seimbang. Itu baru namanya perlawanan. Ya, kalau nggak seimbang kau serang orang, lawanmu yang kau serang itu nggak seimbang denganmu, itu namanya bukan perlawanan, bukan pertandingan namanya. Ya, cari lawan yang seimbang, barulah pertandingan namanya. Ratu ular PS anak Tuhan, aduh nggak level lah. Siapa itu ular? Tidak ada di kerajaan surga ular. Jadi bukan mereka penguasa. Gak usah takut sama mereka, itu aja intinya. Iya kan? Ya jadi kayak gitu ya. Kalian udah tahu lah pada intinya, ratu ular apa anak Tuhan? Yang bekerja di dalam diri anak Tuhan ya jelas Allah itu sendiri ya kan. Tuhan itu sendiri. Kan dia yang berkuasa, dia yang menciptakan kita. Semananya lah ratu ular gitu loh. Ya. Jangan kalian pikir anak Tuhan itu sendirian gitu loh. Bekerja, dilepaskan sendirian gitu. Enggak. Tuhan menyertai mereka. Dah. Jadi itu aja intinya. Kalian baca aja di Alkitab. Sebelum kalian baca pun mungkin kalian udah tahu. Tuhan lebih hebat dari segala-galanya. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Mana ada? Yang namanya anak Tuhan mewarisi semua apa yang dimiliki Tuhan. Karena anak, pewaris. Ya. Pewaris dari orang tua ya. Kita anak Tuhan ya berarti bapak kita Tuhan dong, orang tua kita Tuhan ya kan. Bukan mau sok pintar di sini. Cuman itu kan kebenaran. I love kebenaran. Aku cinta kebenaran. Sarintan Saragi, cinta kebenaran. Makanya derajatku diangkat Tuhan Yesus sebagai orang benar. Bukan berarti aku nggak pernah salah kerja gitu loh. Masak nasi nggak pernah
kering, gosong gitu loh, bekerak. Terus goreng ikan nggak pernah gosong. Bukan itu namanya yang dimaksud dengan orang benar. Benar terus masakannya, bukan kayak gitu. Orang benar itu pelaku firman, itu artinya anak Tuhan. Benar perbuatannya di dalam Tuhan. Ya, segala sesuatu yang dilakukannya sudah dibenarkan Tuhan. Bukan berarti nggak pernah masakannya gosong. Otakmu itu rusak kali. Berpendidikan dulu sekali-sekali pula. Derajatku udah diangkat. Ya, untuk mendapatkan gelar anak Tuhan, ya proses itu sebagai orang benar ngeri, berat, gak gampang. Untuk mendapatkan gelar sebagai anak Tuhan itu orang benar, aku mendapatkan gelar itu ngeri, berat beban hidupku. Nggak langsung lahir gelap langsung nampak, nggak dapat. Perjuangan demi perjuangan, aduh. Ya, perbuatan kita lah yang membuat kita dinilai Tuhan, diangkat derajat kita. Ya, sama seperti Bapak Presiden kita, kalem, rendah hati, ya, taat beribadah, sopan santun, beretitut, itu yang paling penting. Jadi buat kalian yang bertanya seperti itu, siapa yang paling hebat, Ratu Ular apa anak Tuhan? Semana lah Ratu Ular itu secuil pun gak ada di mata kami. Apalagi lah dukun. Karena Allah sendiri yang bekerja. Kalian gak tahu ya, kalian usir aku, ya, gak kalian kasih pakaian sama aku, gak kalian kasih aku makan, ya. Roh itu berada waktu itu di dalam diriku, itulah yang kalian siksa waktu itu. Itulah yang kalian serang waktu itu. Di akhirat nanti kau nggak bisa kau ngeles, ngelak, nggak bisa. Tuhan, kapan kau nggak kukasih makan? Tuhan, kapan kau nggak kukasih tumpangan? Kau nggak pernah datang, Tuhan. Akulah si gembel yang kalian bilang itu. Akulah yang kalian tolak itu. Akulah yang kalian usir itu. Tuhan ada bersama aku waktu itu. Kalian usir. Tidak ada tempat bagimu di kerajaan sorga. Aku nggak ngancam. Baca di Alkitab. Tuhan sudah berfirman. Firman Alkitab itu ya, firman Tuhan. Artinya perkataan Tuhan, hidup. Alkitab itu hidup. Jadi kalau kau bilang nanti di akhirat pada masa penghakiman, Tuhan, kapan kau nggak kukasih tumpangan? Nggak pernah kau datang, Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan nggak pernah datang? Kalau kau pahami Alkitab, makanya aku bilang, bergaul intim dengan Roh Kudus, dekatkan dirimu sama Tuhan, perbanyak ya, sering-sering rajin-rajinlah berpuasa, supaya Roh Kudus itu senantiasa datang samamu. Di dalam kelemahanmu lah, Roh Allah bekerja gitu loh. Jadi kau mengandalkan Tuhan, nggak dengan kekuatanmu sendiri. Misalnya kau anggar jago, bisa kau menumbuh orang gitu loh. Kayak kemarin aku, bisa kau pukul aku. Itu kau masih di luar Tuhan. Kalau sudah di dalam Tuhan kau andalkannya Tuhan itu. Bertobatlah kau, pasti kau bilang kayak gitu. Hanya ku bilangnya, teleponlah dulu nomor itu. Karena aku pernah dijebak, dituduh aku penggoda suami orang. Di Pekanbaru aku kerja, jual pecel. Disuruh istrinya aku ngasih minuman sama suaminya. Kasih dulu ndok, minuman sama bapak, itunya bahasanya. Tengok, suami saya digodain, dikasih minuman katanya. Dia yang nyuruh. Kalau nggak makian aku dibilang aku melawan, minta gaji nomor 1. Disuruh nggak bisa katanya. Ku ikuti peraturan dia, tengoklah apa yang terjadi. Dibilang aku penggoda suaminya. Semalam ada datang paket ke sini. Beda nomornya sama nomor Bo. Aku kos di sini. Kalau aku telepon kian itu tersebarlah fitnah, ya kan? Dibilanglah nanti kalau ku bayar kian itu, dibilanglah nanti ku belikan jas sama suami orang. Ku godai suami orang, ya kan? Macam udah bener aja lah hidup kalian. Karangilah cerita itu. Gak mau aku. Jangan atur-atur hidupku. Gak pernah aku pesan paket, ku bilang lah.
teleponlah dulu biar jelas. Apa nanti yang dibilang yang pemilik paket itu, entah Bowie itunya nanti yang angkat. Kalau Bowie itu ya udahlah aku bayar. Kalau dibilang nanti duluan kan dulu ya nang. Gak mau aku nelpon nomor siapa itu, gak kenal aku, gak tahu aku nomor siapa itu. Bukan tugasku menelpon itu, ya kan? Kau bawa laporan ke polisi manapun sampai ke presiden Amerika sana kau, ke pengadilan Amerika kalah kau. Bersalah kau, tau kau. Kayak gitu sifatmu kau bikin sama perempuan. Apa nggak kemasukan setan? Kan bukan aku yang salah. Telepon dulu, aku bilang. Gila dia. Udah semalam baik-baiknya aku datang lagi dia. Telepon dulu, aku bilang aku bikinlah suara aku kayak gitu. Kalau baik-baik aku nanti dibilang aku lagi ada hubungan gelap sama dia. Difitnah lah lagi. Iya kan? Ngerinya sopan bicara sama laki-laki. Cintanya ditolak, dukunnya bertindak, gitu-gitu lagi nanti. Udahlah dulu ya. Sampai di sini dulu video ya. Bersambung dulu. Soalnya ini lobetnya handphonenya. Oke, sekian dulu. Thanks for watching. Bye. God bless. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi di next video ya. See you next time. Bye.